Pedang Jarvis sangat cepat, ada cahaya hijau sebesar 3 cm yang meluap dari bilah pedang. Hal ini dengan mudah menembus udara dan mencapai bahu kanan Eren dengan tingkat ketajaman yang mengerikan. Melihat bahu kanan Eren hendak ditusuk, dia bergerak sedikit ke samping, membuat serangan pedang lawan meleset, lalu pada saat yang sama Eren menjentikkan jarinya. Puff! Pada saat itu, serangan kuat dilancarkan dan mengenai titik lemah dari pedang panjang itu. Seketika Jarvis merasakan kejutan dari pedang di tangannya, dia tidak bisa lagi menahan pedangnya. Tetapi pada saat ini, dia menyeimbangkan dirinya. Tanpa sadar, Jarvis menarik gerakannya dan melangkah mundur, pedang panjang di tangan kanannya menyapu, sedangkan tangan kirinya dengan cepat melakukan serangan telapak tangan untuk menahan lawan. Sayangnya, responsnya terlalu lambat. Bang! 9 sebuah telapak tangan tercetak di dada Jarvis, pihak lain hanya merasakan tubuh bagian dalamnya bergetar, otot dan tulangnya mati rasa, cakra murni miliknya runtuh, dia tidak bisa mengeluarkan kekuatannya sama sekali. Tep, tep, tep. Jarvis terhuyung mundur sampai 7 atau 8 langkah sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya lagi. Dia tiba-tiba memuntahkan seteguk darah dan hampir jatuh. Dengan bantuan pedang panjang di tangannya, dia hampir tidak berhasil untuk berdiri tegak, tetapi pada saat ini, dia benar-benar kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Eren telah menarik tangannya, dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, ekspresinya sangat biasa, dia perlahan mengeluarkan kalimat, ternyata Sekte Lindu Aji cuma bisa begini. Wow! Begitu kata-kata ini keluar, kehebohan terjadi lagi. Semua orang menatap Eren dengan heran. Ekspresi Wiro, yang awalnya penuh senyuman, tiba-tiba dia terdiam. Ada ekspresi ngeri terlihat di matanya. Meskipun dia mengalahkan Jarvis dengan pedangnya, tapi kekuatannya paling-paling hanya setengah lebih tinggi dari Jarvis. Jika dia harus bertarung untuk hidup dan mati, Wiro mungkin tidak bisa bertahan lama. Tapi pemuda tanpa nama ini menyerang Jarvis sampai muntah darah dan kehilangan kekuatan untuk melawan hanya dengan satu serangan telapak tangan. Asal tahu saja, Jarvis adalah murid Sekte Lindu Aji, dia juga sangat baik dalam bela diri dan teknik berpedang dari Sekte Lindu Aji, meskipun dia masih berada di tahap Master Auron awal, tapi kalau melawan Master Auron tengah, kemungkinan menangnya masih sangat tinggi. Bahkan melawan Master Auron akhir, untuk mengalahkannya, Ila hanya butuh 10 serangan. Tapi anak laki-laki tak bernama ini mengalahkan Jarvis dengan satu serangan. Apakah bocah ini seorang Grandmaster? Mustahil. Wiro berkata dalam hatinya, bagaimana mungkin ada Grandmaster semuda itu di dunia ini? Semua harus tahu bahwa dia juga salah satu yang terbaik di Sekte Pedang Langit. Setelah kalah dari Jarvis 3 tahun lalu, dia pergi jauh dari zona perang dan mengasah kemampuan berpedangnya. Meskipun dia berlatih ilmu pedang dan meningkatkan kekuatan, dia masuk ke tingkat Master Auron pada usia 23, tetapi pemuda ini masih berusia 17 atau 18 tahun. Belum lagi keterkejutan batin Wiro, lalu tentang Hanifa, dia awalnya mengeluh bahwa Eren tidak suka cari masalah, tetapi setelah melihat Eren mengalahkan Jarvis dengan satu serangan telapak tangan, Hanifa langsung bersorak di tempat, tatapannya untuk Eren sepenuhnya berubah, penuh dengan rasa kagum. Pada saat yang sama, dia juga malu dengan pikirannya sebelumnya, menghadapi Bugun dan yang lainnya, Eren dianggap pengecut dan dihina. Di samping, Jarvis berdiri, ketika dia dengar Eren mengatakan bahwa Sekte Lindu Aji tidak pantas, dia merasakan rasa penghinaan dan kemarahan di hatinya, menyeka darah dari sudut mulutnya, menegakkan tubuhnya dengan tiba-tiba, lalu menatap Eren dengan sinis, meskipun kamu sudah mengalahkanku, tapi bukan berarti Sekte Lindu Aji tidak cukup kuat. Cih. Eren tersenyum kecil, lalu melihat Wiro, aku berencana untuk menantang semua orang untuk hak tinggal di tempat VVIP, ayo ke arena. Apa? Wiro terkejut, lalu dia tersadar dan langsung berkata kekuatanmu jauh lebih tinggi dariku, kalau mau tempat VVIP ini, ambil saja. Terima kasih kalau begitu. Eren tersenyum dan mengangguk. Ketika semuanya berakhir, semua petarung bubar. Beberapa petarung dari Sekte Lindu Aji juga membantu Bugunhe dan Jarvis pergi. Namun,
Wiro tidak pergi. Aku Wiro dari Sekte Pedang Langit, siapa namamu? Wiro mengepalkan tangannya ke Eren dan bertanya. Namaku Eren Brown. Oh, kamu Kak Brown. Setelah beberapa obrolan, Wiro berjalan pergi dengan puas, tetapi berita kekalahan Jarvis dari Eren menyebar dengan cepat di Bukit Beverly Star. Distrik Timur, di sebuah kamar VVIP. Seorang petarung paruh baya dengan jubah kuno abu-abu sedang bermain catur dengan seorang biksu paruh baya yang gendut. Ketua Putin, ku dengar muridmu, Jarvis dan Wiro dari Sekte Pedang Langit bertarung lagi. Menurutmu siapa yang punya peluang untuk menang? Tanya Fei Hung sambil tersenyum. Soeharto tersenyum santai, kita sebagai tetua tidak perlu mengkhawatirkan urusan para junior, biarkan saja mereka bertindak sesuka hati. Fei Hung terdiam sejenak, matanya tertuju pada papan catur, kemudian tangannya terkepal. Amitabha, Ketua Putin, aku kalah dalam permainan ini. Ha. Soeharto tertawa, Fei Hung, kemampuanmu main catur tidak berkembang sama sekali. Itu karena permainan catur Ketua Putin terlalu hebat, tentu saja aku tidak bisa menang. Fei Hung memasang senyum di wajahnya dan tidak marah. Pada saat ini, seorang petarung muda menerobos dengan cemas dan berteriak, Guru, ada masalah, senior Jarvis dan Bugun terluka. Soeharto, yang masih tersenyum, terlihat sedikit terkejut, dia berkata dengan serius, ada apa? Pemuda itu buru-buru menceritakan seluruh kejadiannya. Setelah mendengarkan, Soeharto tidak bisa mempercayainya, apa yang kamu katakan itu benar. Guru, mana mungkin aku berani bohong, ratusan orang telah melihat ini, kamu akan tahu jika aku berbohong atau tidak setelah bertanya pada semua orang. Pemuda itu menjelaskan dengan cepat. Amitabha, aku tidak menyangka ada ahli bela diri muda seperti itu muncul sekarang ini. Ekspresi Fei Hung juga menjadi serius. Fei Hung berasal dari Shaolin, Soeharto Putin berasal dari Sekte Lindu Aji, mereka berdua termasuk dalam kekuatan tertinggi di dunia bela diri. Bahkan mereka tidak bisa jadi Grandmaster di usia 17 atau 18 tahun, hal ini menunjukkan betapa luar biasanya jadi Grandmaster di usia 17 atau 18. Setelah beberapa saat, Bugun dan Jarvis yang sudah tak sadarkan diri di bawah. Setelah memeriksa luka keduanya, Soeharto bisa bernafas lega, Bugun hanya pingsan dan tidak terluka parah, Jarvis duga hanya terkena serangan telapak tangan ringan, mereka akan pulih dalam beberapa hari. Keduanya juga menilai dari sini bahwa kendali pihak lain terhadap Cakra Murni setidaknya sudah di puncak, yang sulit dicapai oleh Grandmaster awal biasa pada umumnya. Soeharto dan Fei Hung tidak tenang setelah membuat tebakan ini. Begitu mereka saling menatap satu sama lain, mereka merasa perlu untuk melapor kepada pasukan di belakang mereka. Sementara itu, di kamar VIP di Distrik Utara, seorang pemuda berpakaian hitam datang dengan tergesa-gesa, dengan bersemangat berkata kepada seorang gadis cantik di dalam ruangan, Senior, kabar baik, Jarvis dari Sekte Lindu Aji terluka parah. Terus kenapa? Jarvis cuma di tahap awal Master Auron. Gadis cantik itu berkata dengan santai. Bukan gitu. Pemuda berbaju hitam menggelengkan kepalanya Senior, kamu tidak tahu, Jarvis dikalahkan hanya dengan satu serangan, dia langsung kehilangan kekuatannya untuk bertarung, kalau tebakanku benar, setidaknya lawannya berada di tingkat Grandmaster, jika kamu bisa mendapatkan hati lawannya Jarvis, semakin besar kemungkinan rencana kita akan berhasil kali ini. Gadis cantik itu mengangguk, Senior, apakah kamu sudah bertanya tentang asal-usul pihak lawan? Pemuda berpakaian hitam berkata, aku sudah tahu bahwa orang itu berasal dari Kaktuar dan memiliki hubungan yang mendalam dengan keluarga Firdausi, Sigmarox dan Witarsa dari Provinsi Kaktuar. Di tengah larut malam, cahaya bersinar di tempat VVIP, di kamar tidur utama di lantai 2 VVIP, Eren duduk bersila, cakra murni dalam tubuhnya mengalir seperti air di sungai yang tenang, dia memiliki aura yang kuat. Tiba-tiba, serangga kecil seukuran jari kelingking, berwarna hitam pekat, mengeluarkan aura jahat terbang ke kamar tidur dari jendela dan langsung menuju Eren. Kecepatan kumbang hitam sangat cepat,
hanya seperti garis hitam tipis. Dalam sekejap, dia telah mendekati pipi Eren, berniat untuk masuk ke dalam tubuhnya dari lubang hidung Eren. Tapi pada saat ini, Eren tiba-tiba membuka matanya. Ada cahaya yang terlihat seperti kilat terpancar dari matanya, mengenai kumbang hitam, menyebabkan kumbang itu berhenti langsung di udara kemudian jatuh ke bawah. Dia mengulurkan tangannya untuk menangkap kumbang hitam. Ada tatapan tajam terlihat dari matanya, sepertinya ini lalat otak. Lalat otak, juga dikenal sebagai serangga zombie, ini adalah serangga beracun yang sangat berbahaya. Setelah masuk ke dalam tubuh, akan langsung berkembang biak dengan cepat. Orang yang diserang oleh serangga beracun akan kehilangan kemampuan mengontrol dirinya sendiri, lalu pikirannya akan dimanipulasi. Eren telah bereinkarnasi selama 100 kali, pada generasi 76, dia dilahirkan dalam keluarga jenderal terkenal dan sering pergi bersama ayahnya untuk menyerang Chimera. Semuanya berjalan baik pada awalnya. Tetapi pada tahap selanjutnya, seorang master serangga Chimera bergerak, 100.000 pasukan hilang lebih dari setengahnya hanya dalam 1 bulan. Sebagai upaya terakhir, ayah dari kehidupan itu harus memerintahkan untuk menarik pasukan, tetapi para master serangga itu tidak mau membiarkannya pergi, mencegat para pasukan di sepanjang jalan, berniat untuk menjaga sisa pasukan di Chimera. Ada banyak gunung dan hutan di Chimera. Master serangga tersembunyi di pegunungan yang dalam dan hutan lebat. Eren masih tidak memiliki cara untuk menghadapinya, jadi dia memutuskan memakai cara untuk membunuh mereka sekaligus. Setelah membunuh kelompok master serangga, dia juga mendapatkan beberapa rahasia untuk membangkitkan master serangga dari mereka. Lalat otak ini adalah salah satu dari 3 serangga paling kuat master serangga di Chimera. 2 serangga lainnya adalah cicada emas dan ulat emas. Cicada emas tidak dapat berkembang biak setelah masuk ke tubuh, tetapi akan melahap daging dan darah di dalam tubuh target untuk memperkuat dirinya sendiri. Makin makan banyak orang makin kuat. Di antara master serangga yang dibunuh Eren di reinkarnasi saat itu, ada seorang master yang menguasai cicada emas dewasa. Dengan bantuan cicada emas bisa seimbang dengan tingkat cakra level 9. Adapun ulat emas, serangga jenis ini sekeras besi baja, ketika dikembangkan ke tingkat tertentu, setidaknya dapat menyaingi ksatria tahap awal. Lalat otak yang jatuh ke tangan Eren ini tidak terlalu kuat, paling banyak masih fase anak, tetapi juga sangat hebat, setidaknya bisa mengacaukan cakra murni seorang Master Grandmaster. Jika seorang Master Grandmaster tidak hati-hati, sekali masuk ke dalam tubuh akan menjadi alat manusia oleh serangga. Saat berikutnya, telapak tangan Eren penuh dengan cakra murni, lalat otak ini langsung hancur berkepang-keping. Di saat berikutnya, sosok Eren menghilang dari tempatnya. Wash! Di sebuah hutan kecil di luar tempat VVIP, seorang pemuda berbaju hitam tiba-tiba memuntahkan darah. Ada ekspresi panik terlihat di matanya, dia tahu bahwa rencananya sudah gagal. Jadi, dia dengan cepat melompat keluar dari hutan, berniat untuk melarikan diri. Tetapi ketika dia bergegas keluar dari hutan, dia melihat ada sesosok berdiri tidak jauh darinya. Minggir! Saat berteriak, pemuda berbaju hitam itu tiba-tiba mengangkat tangannya. Tiba-tiba, puluhan ular berbisa dengan warna berbeda keluar dari lengan bajunya, mengeluarkan bau busuk yang kuat ke arah Eren. Melihat ini, Eren mengerutkan keningnya, mengangkat tangannya dan mengayunkannya. Boom! Kekuatan telapak tangan itu seperti petir yang menyambar. Dalam sekejap, lusinan ular berbisa hancur sepenuhnya, membentuk hujan darah yang mengalir turun. Brengsek! Pemuda berbaju hitam itu terkejut, dia berbalik menuju hutan. Berhenti! Eren mengangkat tangannya dan menunjuk dengan satu jari, tiba-tiba, ada cahaya terang melintasi udara dan menembus pakaian lawannya, kemudian pihak lawan jatuh ke tanah sambil mengerang. Tingkat kekuatan pemuda berpakaian hitam ini tidak tinggi, hanya Master Auron awal. Eren melangkah maju, dia mengerutkan keningnya lagi, karena pemuda berbaju hitam yang jatuh ke tanah itu sudah mati. Serangan dari jari yang dia pakai paling-paling hanya membuat lawan kehilangan kemampuan untuk melawan dan tidak akan mati.
Tetapi sekarang pemuda itu sudah mati. Indera spiritual terpancar dan memeriksa tubuh lawan. Kemudian Eren menemukan serangga beracun seukuran kepalan tangan di jantungnya. Tapi serangga beracun ini sudah mati. Jika Eren tidak salah kira, serangga beracun terikat dengan pemuda tersebut. Alat manusia dan serangga beracun bisa dibilang terkait dengan kehidupan satu sama lain. Jika satu pihak mati, pihak lain juga akan mati. Dengan kata lain, pemuda berbaju hitam merasa bahwa dia telah kehilangan kesempatan untuk hidup, jadi dia mengambil inisiatif untuk membunuh serangga beracun, yang mana itu juga membuatnya membunuh dirinya sendiri. Sepertinya masih ada seseorang di belakangmu, tetapi apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menyelamatkan orang di belakangmu jika kamu sudah mati? Kamu terlalu meremehkanku. Eren tersenyum menghina. Indera spiritualnya menyebar dengan seluruh kekuatannya, mencari di seluruh distrik selatan. Segera, indera spiritual Eren berkeliling tapi tidak menemukan alat manusia lainnya. Dia menyudahinya. Eren melangkah dan menghilang di tempat. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, dia datang ke distrik utara. Indera spiritualnya keluar lagi. Ketemu. Senyum muncul di sudut mulut Eren, mengunci kamar VIP di distrik utara. Setelah beberapa langkah, dia sampai di luar kamar VIP ini. Wus. Sosok-sosok melintas dan melarikan diri dengan cepat melalui jendela. Eren tidak terkejut, teknik wanita ini memakai serangga beracun lebih hebat lagi. Serangga beracun disiapkan di sekitar ruang tamu, begitu ada lawan datang, pihak lain langsung tahu dan segera melarikan diri. Melihat ke arah di mana pihak lain melarikan diri, Eren melangkah untuk mengejar ketinggalan. Sepanjang jalan, ada serangga beracun yang menghalanginya, tapi semuanya dengan mudah dibunuh olehnya. Setelah beberapa saat, keduanya melarikan diri dari Bukit Beverly Star, sampai akhirnya sampai di hutan belantara. Wanita yang melarikan diri tiba-tiba berhenti, melihat kembali ke Eren, dan bertanya dengan dingin, "Mengapa kamu mengejarku?" Gadis ini baru berusia 17 atau 18 tahun, dia sangat cantik. Tetapi aura di tubuhnya membuat Eren merasa sedikit bingung, ilmu wanita ini tidak rendah, dia benar-benar mencapai tingkat Grandmaster. "Kenapa kamu mengejarmu? Tidakkah kamu mengerti di hatimu?" Eren tersenyum, "Aku meremehkanmu." Gadis itu juga tersenyum, "Tapi kamu seharusnya tidak mengejarku." "Ya." Eren tersenyum tak terbantahkan. "Kuberi kamu kesempatan, patuhi aku, jika tidak, aku hanya bisa membunuhmu." Gadis itu berkata lagi, terlihat cukup percaya diri. "Kamu mungkin harus coba." Tidak tahu diri. Wajah gadis itu menjadi sangat dingin, ketika dia mengangkat tangannya, cahaya keemasan kecil keluar, berubah menjadi kilat dan datang ke arah Eren. Ulat emas. Eren sedikit terkejut, dia tidak menyangka gadis di depannya benar-benar menyimpan ulat emas. Namun, ulat emas ini jelas belum dewasa, itu tidak dapat mengancamnya. "Kamu benar-benar tahu tentang ulat emas." Gadis itu sedikit terkejut. Sruk. Eren mengangkat tangannya dan menunjuk dengan satu jari, dia memukul ulat emas dari udara. Dengan suara ting, ulat emas menembak balik. Melihat adegan ini, wajah gadis itu terkejut tiba-tiba. Dia sedikit ragu-ragu, melepaskan seekor ulat emas lagi. Dua ulat emas menembak pada saat yang sama, datang ke arah Eren lagi. Tidak ada gunanya, ulat emas belum dewasa bahkan tidak memenuhi syarat untuk mendekatiku, jadi jangan buang waktumu. Saat dia berbicara, Eren mengangkat tangannya dan menunjuk dua jari, memukul ulat emas, dengan dua suara krak, dua ulat emas jatuh dari udara pada saat yang sama. "Bagaimana mungkin?" seru gadis itu, bahkan kedua ulat emas bisa membunuh seorang Grandmaster tingkat tengah, tapi langsung dihancurkan oleh orang di depannya ini, sangat luar biasa. Setelah sedikit ragu, gadis itu membuat keputusan, wus, wus. Dengan sedikit suara, ada ekor rubah berbulu putih di belakang gadis itu, sepasang telinga berubah menjadi telinga rubah berbulu. Pada saat yang sama, aura di tubuhnya juga meledak sepenuhnya, menggulung daun-daun yang jatuh di sekitarnya dan terbang bebas.
Ternyata kamu memiliki darah siluman rubah. Eren tertegun, tidak heran dia merasa bahwa aura gadis itu agak aneh.